Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, my students? How are you? Fine, yeah. I hope you are all fine, yeah. Okay. I'm Eli Florida. I'm your English teacher today. Anak-anak yang di rumah bisa menyimak materi ini dengan baik ya bersama Ibu Eli Florida. Materi 3 hari ini kita akan belajar KD 3.3 tentang expressing intention. Oke, dari judul, from the title of the material, what do you think of expressing intention? What is expressing intention? Intention itu apa kira-kira? Apa ya kira-kira intention? You can open your dictionary, my students at home and in the studio. You can open your dictionary. Apa ya intention? Belum ada yang pernah tahu? Oke, jika belum ada yang tahu, Ibu akan memutarkan video. I'm going to play the video, and I hope after you watch the video, you will understand the material today. This is about expressing intention. Hey, Bayu. Do you have any plans for this long weekend? Definitely. My dad and I are going to go fishing. We plan to go fishing in a lake near my uncle's house. Would you like to come with us? I don't really like fishing. I would rather stay at home than go fishing. What about you, Riri? What would you like to do on the long weekend? I have made a plan with my mother about what to do on this long weekend. We are going to practice baking cookies. Are you going to bake chocolate chips cookies like the last time? Well, yes. That is my favorite. But we will also try to make ginger cookies. What about you, Sandy? I don't know. I don't have any plan yet. Oh. Would you like to join me to learn baking cookies? You can come to my house. It's a good idea. Or will you go fishing with me and my dad? Not fishing, I guess. But I think I would like to bake cookies with Riri. Thanks for asking me to join you, Riri. Apa kira-kira yang kalian dapatkan dari dialog di video tadi? Tentang apa kira-kira? Ada yang bisa menjawab yang di studio? Ayo apa? Harus berani menjawab. Mereka tadi bertiga ya, Santi, Bayu, dan Riri. Mereka membicarakan apa? What were they talking about? Apa yang mereka bicarakan? Tentang apa? Tentang rencana, betul. Tentang rencana. Rencana kapan? Untuk kapan? Ya? On the weekend, di akhir pekan. Kalau rencana, sekarang saya tanya, itu sudah terjadi, sedang terjadi, apa belum terjadi? Belum terjadi ya. Jadi kalau belum terjadi, kita masih ngomongnya apa? Sudah, sedang, atau akan? Akan. Nah, membicarakan tentang akan gitu ya. Nah, kalau bahasa Indonesia enak. Saya akan pergi ke Jogja bulan depan. Semuanya pakai akan. Tapi kalau menunjukkan rencana, memakai English, pakai bahasa Inggris, banyak cara. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kira-kira kalau orang berencana itu ingin mewujudkan apa sih? Dari rencana itu kan melakukan tindakan. Sebenarnya dia ingin mewujudkan apa?
niat. Nah, gitu. Nah, jadi pelajaran kita hari ini adalah mengungkapkan niat, expressing intention. Jadi niat kita apa? Aku berniat membeli buku besok misalnya. Nah, itu kita akan belajar tentang yang masih akan terjadi, yang masih akan kita lakukan, gitu ya. Oke, nanti kita akan putar lagi untuk menganalisa kalimat-kalimat untuk mengecek ya. Nah, ini sekarang kita membahas the meaning of intention. Makna yang pertama, coba kita amati. Expressing intention means stating our plans or something that we intended to do in the future. Apa kira-kira? Expressing intention itu mengungkapkan niat, artinya adalah stating, menyatakan our plan apa? Menyatakan rencana kita atau something, sesuatu yang we intended to do, yang kita ingin lakukan in the future, yang ingin kita lakukan di waktu yang akan datang, gitu. Itu maknanya, jelas ya? Makna yang pertama, jadi mengungkapkan niat atau keinginan. Niat itu kan keinginan. Nah, artinya adalah menyatakan rencana atau sesuatu yang ingin kita lakukan di waktu yang akan datang. Makna yang kedua, intention is a clear and positive statement of an outcome you want to experience. Jadi niat atau keinginan adalah clear and positive statement. Statement itu pernyataan yang jelas dari hasil yang ingin kamu alami. Kamu ingin ngalami apa di waktu yang akan datang? Beli buku kah? Pergi ke Jogja kah? Gitu. Paham sampai di sini? Yang di rumah juga bisa menyimak ya. Saya harap juga bisa memahami. Oke, setelah membahas arti tentang expressing intention dan intention, sekarang social function, fungsinya. Fungsinya tadi apa, Nana? Untuk apa tadi? Menyatakan ya keinginan kita atau niat kita tentang sesuatu yang ingin kita lakukan. Oke. Dari social function tadi itu, sekarang kita akan melihat expression of showing intention found on the video. Kita tadi sudah melihat video kan? Coba kita lihat lagi di videonya, expression apa yang diungkapkan ya. Kita play lagi videonya, baru kita bahas satu persatu. Hey, babe. Do you have any plans for this long weekend? Ada di pertanyaan barusan? Ini menanyakan niat ya. Do you have any plans for this long weekend? Apa artinya? Apakah kamu punya rencana untuk akhir pekan ini? Gitu ya. Jadi menanyakan rencana teman. Ternyata temannya bilang apa? Long weekend? Definitely. My dad and I are going to go fishing. We plan to go fishing in a lake. Okay. My dad and I are going to go fishing. Ternyata rencananya akan pergi memancing. Aku dan ayahku akan pergi memancing. Akan. Kita lihat ekspresinya Nana. My dad and I are going to go fishing. We plan to go fishing. Ya, kita berencana memancing. Itu juga mengungkapkan. Nah, ini ada pertanyaan. Would you like to come with us? Apa artinya? Would you like to come with us? Apakah kamu ingin ikut? Apakah kamu mau ikut kami? Gitu. Ikut aku dan ayahku maksudnya. Itu juga menanyakan rencana apakah dia mau gitu ya. Oke. Lagi. Nah, ternyata gimana?
I don't really like fishing. Ternyata aku enggak suka, berarti dia enggak mau kalau ikut mancing. I would rather. Nah, ada pernyataan seperti itu. Itu yang kalian pelajari nanti. I would rather stay at home than go fishing. Ternyata apa? Would rather artinya apa? Iya, artinya I would rather lebih suka. Jadi artinya gimana ini? Aku lebih suka di rumah daripada pergi mancing. What about you, Riri? What would you like to do? What would you like to do? Apa yang ingin kamu lakukan akhir pekan besok? Gitu. Itu bertanya. Ternyata gimana? Ternyata rencananya apa? I have made a plan with my mother about what to do on this long weekend. We are going to practice baking cookies. Ternyata apa rencananya? Baking cookies? Membuat kue. Bagus sekali. Kita pakai ekspresi ini. We are going to practice. Tadi ada I would rather gitu ya. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, ada pertanyaan lagi. Kalau mau menanyakan niat lagi, are you going to bake choco chips cookies like the last time? Pertanyaan lagi untuk menanyakan niat orang. Tadi banyak ya caranya ya. Would you like to? Are you going to? Gitu kan? Ini sekarang kan ada are you going to bake choco chips? Nah, itu kalau bentuk tanya ya. Nah, ada lagi nih. But we will also try to make ginger cookies. Pakai will ya, we will. Tadi ada we are going to ya, I would rather, macam-macam. Nah, ini kalau tidak punya rencana ya I don't have any plan yet. Aku belum punya rencana gitu. Nah, ini lagi ada pertanyaan. Would you like to come? Kalau mau menanyakan seperti itu pakai would. Would you like to join me to learn baking cookies? Apakah kamu mau ikut aku bikin kue, membuat kue gitu ya? You can come to my house. Kamu bisa datang ke rumahku gitu. Nah, ini ditawarin si Bayu ngomong, or will you go fishing? Tadi kan pakai would you like gitu ya. Sekarang pakai will you gitu. Banyak ekspresi yang bisa kalian ungkapkan. Nah, ini sekarang I would like to. Tadi kan ditanyakan what would you like atau would you like to. Kalau bertanya, kalau positifnya I would like to bake cookies with Riri. Gitu. Karena nggak mau mancing, maunya ikut Riri membuat kue, gitu ya. Nah, sekarang kita cek anak-anak. Nah, ini yang kita dapatkan tadi. Perhatikan pada kata-kata yang saya cetak tebal, bold typed, ya, bold typed words. Coba dicek kalimatnya. Yang di rumah perhatikan juga ya. My dad and I kalau digabung kan menjadi we, ya. Maka menggunakan to be are. We are going to go fishing. Ini yang kita dapatkan dari video tadi. Ada lagi, we plan to go fishing in a lake near my uncle's house. Kita berencana untuk pergi memancing di danau dekat rumah pamanku. Ini semuanya membentuk intention. Ada lagi pertanyaan yang tadi, would you like to come with us? Apakah kamu mau ikut dengan kami? Gitu. Ada lagi expressionsnya, we are going to practice baking cookies. Kami akan, ya, kalau ada to be, going to itu artinya akan, sama dengan will. Tapi fungsinya nanti agak sedikit beda, bisa dijelaskan minggu depan dengan guru selanjutnya ya. We are going to practice baking cookies.
kami akan praktek atau kami akan membuat kue gitu ya. Will you go fishing with me and my dad? Apakah kamu akan pergi mancing dengan aku dan ayahku? Itu bentuk tanyanya. Nah, ini juga menunjukkan showing intention. I would rather stay at home than go fishing. Yang tadi, aku lebih suka tinggal di rumah daripada memancing. Nah, ini yang kita dapatkan dari video anak-anak. Nah, ini Ibu siapkan contoh-contoh lain. Kalau nanti pada dialog atau pada soal mungkin kalian dapatkan contoh, kalian dapatkan kalimat ada bentuk seperti ini. Yang pertama, I'd like to, I'd singkatan dari apa tadi? I would, betul. Jadi I would like to, aku ingin, kan menunjukkan keinginan ya. Jadi bisa memakai yang pertama itu, I would like to, membacanya I'd like to show you my stamp collection. Diperhatikan bentuk-bentuk kata kerja yang mengikuti kata yang dicetak tebal. I'd like to show, ini kata kerja bentuk keberapa anak-anak? Bentuk ke 1 ya. Kalau kita mau menunjukkan keinginan, diikuti oleh verb 1. Coba ini. Lagi contoh kedua. During the semester break, I will stay in my villa. Selama liburan semester, aku akan tinggal di villaku. Kalian bisa menunjukkan intention itu dengan memakai will selain I'd like to. Will diikuti verb keberapa ini? Verb stay 1 ya. Betul. Nah, sekarang contoh ketiga. May I have your attention please? Mohon perhatiannya sebentar. Nah, gitu. Emma is going to explain the concept of our wall magazine. Emma, apa tadi kalau to be going to artinya? Akan, ya. Kalau ada to be, going to, itu artinya akan, sama dengan will. Artinya akan. To be-nya ini mengikuti. Kalau is mr, to be ada berapa? Ada is mr ya. Kalau to be am dipakai oleh subjek I. Jadi to be-nya I adalah am, makanya I am. Kalau to be-nya he, she, it adalah is, betul. Kalau are itu dipakai oleh subjek apa? We are. Ya, yang pakai are apa aja? We, no, subjek. Kalau as itu objek. We, they, betul. Satu lagi yang pakai a, you. Nah, gitu. To be ada 3 kalau yang dipakai tipe 1 ya. Kalau subjeknya I, itu to be-nya am. Kalau subjeknya he, she, it, to be-nya adalah he, she, it, to be-nya tadi apa? Is, betul. Kalau you, they, we, subjeknya ini, to be-nya adalah are, gitu ya. Makanya ketika menyusun kalimat nanti, kamu harus perhatikan subjeknya ini siapa. Karena Emma ini perempuan, kata gantinya adalah she, maka to be-nya adalah is going to. Kalau misalnya di sini I am going to, gitu, paham ya? Oke, diikuti oleh verb 1, explain. Nah, berikutnya untuk menunjukkan niat lagi, contohnya adalah I plan to buy a new bag after school. Aku berencana membeli tas baru sepulang sekolah. Lihat anak-anak, I plan to diikuti verb 1 ya. Semua nanti diikuti verb 1 ini ya. He intends to. Kenapa kok ada S ini Bu? Ingat,
Berlaku untuk verb 1 itu do dan does, ya. Kalau I, you, they, we itu verbnya verb 1 saja tanpa ditambahi s atau es karena dia memakai do. Tapi kalau subjeknya adalah he, she, it, maka kata kerja bentuk kesatunya ditambahkan s atau es, ya. Gitu. Makanya ini he intends to. Kalau we pakai s enggak? Enggak, betul. Jadi we intend to come. Ya. Kalau she pakai s enggak? Pakai, ya, betul. She intends to come. Ya. Kalau they pakai enggak? Enggak. Jadi they intend to come. Mereka ingin atau berniat datang ke rumahmu akhir pekan ini. Ini paham ya anak-anak ya? Mana yang pakai to be nanti, misalnya pakai to be going to be-nya apa, subjeknya disesuaikan, ya. Nah ini juga kalau pakai subjeknya he, she, it, apa are you, they, we, verbnya mana yang ditambahi s, mana yang tidak, ya. Nah sekarang yang terakhir, I would rather do my homework. Would rather tadi artinya apa? Lebih suka. Jadi aku lebih suka mengerjakan PR daripada play outside, bermain di luar. Dilihat anak-anak, semua diikuti verb 1. I would rather do, he intends to come, I plan to buy, Emma is going to explain, I will stay, I'd like to show. Verb 1 ya. Nah nanti ujung-ujungnya gitu, kalian kan harus bisa membentuk kalimat, kalian harus bisa membuat kalimat dengan beragam expressions dari expressing intention, showing intention. Nah di sini ibu akan tampilkan formula. Apa formula ya? Rumus, betul. Rumusnya apa aja bu? Begini, sebelum ibu menginjak rumus berapa ini sekian gitu ya, ada beberapa nanti itu anak-anak sebenarnya namanya expressions, ungkapan itu banyak cara ya, banyak sekali cara untuk showing intention atau expressing intention. Nah ini yang ibu berikan ada 6 nanti rumus, ada 6 rumus yang bisa kalian pakai untuk menyusun kalimat-kalimat yang menunjukkan keinginan atau niat tadi ya. Ini yang biasanya dipakai gitu, meskipun kita bebas, aku ingin, aku mau, misalnya begitu. Nanti di rumah kalian bisa browsing materi expressing intention atau showing intention, baik dari yang berupa teks maupun video percakapan, banyak sekali di internet ya. You have your handphone with you ya, kalian bisa pergi ke dunia manapun dengan benda sekecil ini. Saya bukan satu-satunya sumber belajar, materi yang saya berikan pun bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi silahkan setelah ini dapat dari ibu, kalian bisa pergi ke dunia lain gitu, maksudnya ke internet. Aku mau lihat contoh-contoh lain, bagus anak-anak kalau kalian bisa belajar mandiri. Gunakan waktunya untuk, oh Bu Eli tadi misalnya habis memberikan materi ini, contohnya dari Bu Eli ini, ku bandingkan dengan contoh lain, itu bagus. Lakukan ya, kalian akan pandai nanti menyusun. Oke, sekarang rumus yang pertama anak-anak, ada subjek would like to ditambah verb 1. Ini contohnya. Nah saya singkat ya agar kalian terbiasa. I'd like to, padahal I'd like to itu ya I would like to. Kalian akan terbiasa dengan singkatan I'd like to, sudah paham bahwa I'd like to itu I would like to ya. Artinya apa tadi? Ingin atau mau ya. I'd like to show you my stamp collection. Aku ingin menunjukkan padamu koleksi perangkoku. Rumus yang kedua. Nah ini subjek itu I, you, they, we, he, she, it
Ya, I, you, they, we, he, she, it. Ini ya bisa disesuaikan nanti anak-anak. Kamu mau pakai subjek apa gitu ya untuk menyusun kalimat, tinggal memakai rumus yang mana, terserah nanti. Banyak cara. Subjek tambah plus will plus verb one. Contohnya, during the semester break I will stay in my villa. Nah, ini boleh ditambahkan ini kata keterangan aja. Sumbernya ada di sini loh. Apa? Pokoknya yang sesuai rumus. Subjeknya apa di sini? I. Pakai will ya. Verb satunya stay. Sama, ini juga ini subjeknya I. Ini cuma saya singkat aja would-nya. Like to, verb satunya show. Paham ya? Rumus ketiga. Nah, ini subjek ditambah to be yang dipakai adalah am, is, are. M tadi untuk I, is untuk he, she, it, are untuk you, they, we. Gitu. Ya. You, they, we, going to, verb 1. Contohnya. Nah, sekarang saya pakai Emma. Karena Emma adalah she, maka pakai to be is. Going to. Explain apa verb satunya tambahkan hingga kalimat selesai. Ya, tambah objek ya. And then rumus keempat. Subjek ditambah plan plus to plus verb one. Subjeknya I, ada plan to, verbnya buy. Ya, aku berencana membeli tas baru sepulang sekolah. 5. Subjek plus intent plus to verb 1. Ingat kalau ada kata kerja ini, nah ini termasuk plan sana anak. Kalau he, she, it, maka tambahkan s setelah verb 1. Jadi he plans, she plans gitu. Tapi kalau I, you, they, we, I plan tanpa ditambahi s verbnya ya. Sama dengan ini. Nah, ini untuk membedakan nih. Karena ini I maka tanpa s. Karena ini he maka verbnya tambahkan s gitu ya. Paham ini? Oke, he intends to come gitu ya. Nah, sekarang yang would rather. Ini subjeknya apa aja? Mulai dari I, you, they, we, he, she, it pakai would rather. Tambah verb 1. Contohnya, I would rather do, langsung verb 1. My homework than play outside. Paham sampai sini? Any question? Yang di rumah saya harap memahami juga ya anak-anak ya. Ada pertanyaan? Nothing? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu punya dialog. Nah, antara Brian and Emma. Look at the instructions. Instructionnya adalah petunjuknya underline. Apa underline? Garis bawahi the expressions of intention you can find in the following dialogue and translate the dialogue into good bahasa Indonesia. Gitu. Kalau ini perlu difoto aja, nanti di-share ke teman-temannya bisa ya. Foto di-share. Nah, ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Ini bisa dikerjakan di sini sebagai bentuk absennya. Nanti dikumpulkan di kertas. Untuk yang di rumah bisa dikumpulkan di Google Classroom, ya, gitu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup ya? Oke, live streamingnya Ibu akhiri sampai di sini. I hope you understand all the material I have explained today. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.